11A MPLB SMK Pesisir Samboja. Saya akan menjelaskan jenis dan sifat komunikasi kantor. Jenis dan sifat komunikasi kantor terbagi menjadi 15. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk simak videonya. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah. Salah satu bentuk komunikasi kantor yang pertama adalah komunikasi top down atau komunikasi atas ke bawah. Pengirim pesan memiliki posisi hierarkis yang lebih tinggi daripada penerima pesan. Komunikasi ini dapat dibandingkan hubungan antara seorang atasan dan bawahannya. Kedua, komunikasi bawah ke atas. Jenis komunikasi yang kedua dianggap sebagai kebalikan komunikasi yang pertama. Maksud dari komunikasi tersebut adalah pesan berasal dari individu yang berada pada posisi struktural lebih rendah dibanding dengan penerima pesan yang diajak berbicara. Komunikasi ini mengacu pada hubungan antara anggota tim dengan ketua tim, direktur dengan kepala bidang, dan sejenisnya. Ketiga, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal sebenarnya mencakup komunikasi bawah ke atas maupun komunikasi atas ke bawah. Komunikasi vertikal adalah salah satu bentuk komunikasi yang umum terjadi di lingkungan kantor. Oleh karena itu, komunikasi ini memiliki posisi penting sebagai salah satu jenis komunikasi utama di dalam kantor. 4. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal melibatkan komunikasi antara individu yang memiliki posisi hierarkis sama secara struktural. Pada komunikasi horizontal, tidak terdapat elemen perintah atau kewajiban untuk mengikuti perkataan orang lain yang terlibat dalam percakapan. Komunikator juga tidak memiliki hak untuk memerintah komunikan yang diajak berbicara karena posisinya setara. 5. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan melibatkan pertukaran pesan secara langsung melalui percakapan verbal antara komunikator dan komunikan. Komunikasi lisan merupakan salah satu jenis komunikasi yang paling umum dilakukan dalam lingkungan kantor sehari-hari karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh hampir semua orang. 6. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan lawan atau bentuk berbeda dari komunikasi lisan. Komunikasi tulisan umumnya dilakukan ketika sulit untuk bertemu secara langsung dengan penerima pesan atau ketika terdapat kebutuhan untuk mengomunikasikan gagasan kepada audiens yang luas dalam batasan waktu terbatas. 7. Komunikasi koordinasi. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi yang didasarkan sifat komunikasi tersebut. Komunikasi koordinasi adalah bentuk komunikasi untuk melakukan koordinasi oleh individu yang memiliki posisi hierarkis lebih tinggi, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh individu dengan posisi hierarkis yang sama seperti dalam komunikasi horizontal. 8. Komunikasi organisasi pada khalayak. Komunikasi organisasi pada khalayak adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi dengan kelompok di luar organisasi tersebut. Secara sederhana, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh kantor atau organisasi dengan masyarakat atau kelompok lain di luar anggotanya. 9. Komunikasi khalayak pada organisasi. Komunikasi organisasi pada khalayak terdapat perbedaan jenis antara komunikasi khalayak pada organisasi. Komunikasi ini berfungsi sebagai pengirim pesan yang dituju kepada khalayak luas, sedangkan komunikasi khalayak pada organisasi sebaliknya, berperan sebagai penerima pesan yang berasal dari khalayak tersebut. 10. Komunikasi motivasi.
Komunikasi motivasi adalah bentuk komunikasi yang bertujuan memotivasi anggota kantor tertentu agar bekerja keras dengan lebih optimal. Dengan demikian, tugas-tugas yang diemban oleh individu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 11. Komunikasi laporan. Jenis komunikasi ini bertujuan menyampaikan hasil pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas pekerjaan lainnya kepada atasan atau orang lain yang berperan sebagai atasan. Melalui komunikasi laporan, kemungkinan kantor atau organisasi kantor untuk menggunakan laporan ini sebagai dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 12. Komunikasi rapat. Komunikasi rapat adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks rapat. Jenis komunikasi ini didasarkan lokasi atau tempat komunikasi tersebut terjadi. Komunikasi rapat umum terjadi dalam rutinitas sehari-hari bergantung pada banyaknya rapat yang dilaksanakan oleh kantor. 13. Komunikasi instruksi. Komunikasi instruksi adalah komponen penting dari komunikasi top-down yang bertujuan memberikan perintah kepada bawahan oleh atasan. Melalui komunikasi instruksi, bawahan diberitahu tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan pada waktu tertentu. 14. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merujuk pada bentuk komunikasi di dalam kantor yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Hal ini termasuk jenis komunikasi yang dapat dilakukan oleh semua orang di kantor, karena pesannya dapat diamati oleh hampir semua orang dan diinterpretasikan sesuai pemahaman. 15. Memo. Pesan memo pada dasarnya merupakan bentuk pesan dalam komunikasi tulisan. Karena keterbatasan waktu untuk memberikan instruksi secara detail, jarang diketahui komunikasi melalui memo masih umum dilakukan atau tidak, mengingat kemajuan teknologi yang telah mempercepat komunikasi pribadi melalui berbagai platform media sosial yang ada dalam masyarakat.